Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel mereka bicara teman-teman. Oke teman-teman, ini ada rumor ya. Ada rumor katanya si Tom Haye atau Tom Haye itu mau merapat ke klubnya Asia Tenggara ya. Nggak tahu itu. Di rumornya itu ada satu Persib, keduanya ada Bangkok United. Tapi nggak tahu itu beritanya berita hoax atau memang itu berita sudah valid ya. Soalnya yang bersangkutan belum menyatakan apa-apa ya, tapi ada beberapa postingan yang mengatakan bahwa Tom Haye ini mau merapat ke tim Asia Tenggara. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat videonya saja supaya beritanya tidak simpang siur juga. Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat video pertama. Baik. Wilujeng Sumping Tom Haye Sampurasun Barudak. Assalamualaikum bobotoh semuanya. Pemain timnas yang satu ini lagi santer-santernya nih dihubungkan dengan Persib Bandung, karena Persib Bandung lagi mencari pemain asingnya lagi, ingin melengkapi kuota ataupun regulasi pemain asing, yaitu 11 pemain asing. Akankah berita yang santer ini diwilujeng sumpingkan untuk Persib Bandung? Buat bobotoh semuanya, kita nikmati saja perumorannya, karena jendela transfer nanti ditutupnya tanggal 31 Agustus. Kita nikmati saja perumorannya. Gimana nih pendapat bobotoh? Tulis di kolom komentar seandainya nih wilujeng sumping adalah Tom Haye. Jangan lupa follow akun ini ya. Buat bobotoh, no rasis, no anarkis, buat Persib gaskeun. Tom Haye nih gimana nih bobotoh? Tom Haye gaskeun. Nah, untuk jelasnya kita tunggu aja ya, nanti tanggal di akhir-akhir penutupan bursa transfer, apakah Tom Haye akan ke Persib atau ke Bangkok United ya. Nanti apakah benar-benar rumor ini akan jadi kenyataan atau memang itu hanya rumor aja ya, hanya rumor biasa aja yang tidak ada arti apa-apa gitu. Apakah memang Persib mampu mendatangkan Tom Haye dan sekaligus juga mungkin diikuti juga dengan pemain-pemain lainnya ya, soalnya kan Persib lagi butuh para penyerang atau pemain tengah yang cukup mumpuni ya. Kalau misalnya Tom Haye jadi ke Persib ya berarti Persib tidak menambah kuota pemain asing ya, karena kan Tom Haye sudah jadi warga negara Indonesia, walaupun memang si Tom Haye ini kan memang bermain di luar negeri gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Katanya sih dulu ada masalah sama pelatih sebelumnya, makanya nggak dipanggil-panggil. Tapi setelah ganti pelatih pun udah dipanggil ke tim utama timnya sendiri. Nama El Liburan, Elkan Bagot tetap tidak dipanggil. Saya suka Gardo Calling ya, membuat saya jadi banyak pembahasannya. Mari kita gibahin kenapa Elkan Bagot kagak dipanggil lagi, boy. Mari kita bahas, boy. Setelah nama-nama pemain timnas Indonesia dipanggil, gua langsung fokus ke bagian back tengah. Ternyata nama Elkan Bagot kembali tidak dipanggil. Gue juga sama boy sama kalian Ketika Gardo Calling diumumkan, pasti kita bertanya kenapa si A dipanggil, kenapa si B nggak dipanggil. Itu adalah hak kita sebagai fans timnas yang udah beli jersey ori dan juga datang ke stadion Jujur gue nggak paham kenapa Elkan nggak dipanggil. Faktanya secara kualitas, kita pikir pakai logika sederhana Elkan itu sekarang statusnya adalah pemain senior di Ipswich Town. Dia udah didaftarkan di skuad Ipswich Town. Meskipun pada 2 pertandingan perdana championship, nama Elkan itu nggak masuk ke dalam DSP. Yang menurut gua kemungkinan besar Elkan bakal dipinjemin. Terus kalau kita mau ngomong soal tactical kita itu kan bakal hadapin tim-tim Timur Tengah Logikanya kita butuh pemain yang punya postur tinggi dong, ya nggak? Dan menurut gue sangat aneh kalau lu nggak manggil Elkan sebenarnya menurut gue. Karena Doi punya atribut itu, jumping reach dan juga heading yang kita butuhin. Cuma balik lagi nih boy, ini adalah hak prerogatifnya si El Bintang Laut untuk manggil dan juga nggak manggil seorang pemain. Gue himbau kepada kalian semua boy, kalau nanti tiba-tiba ada alasan bilangnya Elkan fokus klub, jangan percaya. Ini adalah FIFA Matchday. Kalau timnas manggil pemainnya, klub itu wajib untuk ngelepas. Dan kemungkinannya kecil banget pemain menolak panggilan itu kecuali dia cedera atau ada alasan lain yang lebih make sense, misalnya masalah keluarga atau apapun itu. Jadi sebenarnya Elkan ini masalahnya sama pelatih sebelumnya
atau sama susah. Ngomong Kalau aja, menurut Bang. kalian gimana, boy? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow dan subscribe. Bye. Apakah si Elkan Bagot ini punya masalah dengan PSSI? Atau mungkin kalian ada yang tahu, silahkan komen di sini ya. Soalnya sudah beberapa pertandingan si Elkan Bagot ini tidak pernah dipanggil ya, walaupun dulu udah ada di Bali waktu training waktu timnas training di Bali itu kan Elkan Bagot berada di Indonesia tuh di Bali ya, tapi dia tidak dipanggil gitu. Kenapa? Saya juga nggak paham, saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Sudah dulu katanya ada masalah dengan Sintayong, tapi setelah Sintayong tidak lagi melatih timnas Indonesia, tetap Elkan Bagot ini tidak dipanggil ya. Apakah ini masalahnya dengan PSSI atau ada masalah lain gitu? Saya tidak tahu. Untuk yang tahu silakan komen. Emiliano Jonathan, apa yang Anda pikirkan sebenarnya? Dipanggil Jong Oren, timnas Belanda memanggil kamu memilih timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Ya, kami sebagai penikmat timnas Indonesia, kami tentu saja senang menerima dirimu. Kami cuma penasaran aja, apa yang kamu pikirkan? Kamu menolak timnas Belanda loh, dan memilih timnas Indonesia. Mantap ya, jadi Indonesia jadi pilihan pertama gitu. Padahal dia sudah dipanggil oleh timnas Belanda gitu ya, tapi kenapa dia memilih Indonesia gitu? Berarti kan Indonesia jadi pilihan utama ya bagi si pemain ini. Atau mungkin karena dia kecintaannya kepada Indonesia sehingga dia memilih untuk gabung timnas Indonesia. Lanjut. Akhirnya Garuda Calling yang kita tunggu-tunggu datang juga. Yaps, akhirnya hari ini PSSI merilis nama-nama yang akan memperkuat timnas Indonesia senior untuk menghadapi laga FIFA Matchday di bulan September. Dan kira-kira siapakah nama-nama yang dipanggil? Oke, kita mulai dulu dari posisi kiper, yaitu ada nama Emil Audero, Hernando Ari, dan Nadio Argawinata. Dan pasti kalian mempertanyakan satu nama, yaitu Maarten Paes. Yaps, Maarten Paes tidak dipanggil ke timnas Indonesia karena sedang mengalami cedera di bagian kaki. Dan selanjutnya untuk posisi back ada nama Justin Hubner, Jait Ses, Rizky Ridho, Mesil Gers, dan Jordi Amat. Seperti biasa untuk lini pertahanan tidak ada perubahan guys. Dan untuk lini tengah ada nama Ricky Kambuaya, Joy Pelupesi, Nathan Choaon, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Mark Klok. Di mana ada satu nama yang cukup mengejutkan dipanggil kembali ke timnas Indonesia, yaitu Mark Klok. Dan untuk selebihnya itu tidak ada perubahan. Kemudian untuk posisi sayap ada Sen Patinama, Eleno Renders, Kevin Dix, Sandy Walsh, Dean James, Yance Sayuri, dan Kelvin Verdong. Dan untuk posisi sayap ini juga tidak ada perubahan, sama seperti Garuda Calling sebelumnya. Yaps, untuk lini depan ada Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Yakob Sayuri, Ragnar Orakmangun, dan Beckham Putra. Dan untuk Garuda Calling kali ini tidak ada nama Ole Romeni dan King Hoki Caraka. Nah, itulah nama-nama yang resmi dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk bergabung bersama timnas Indonesia, di mana skuad Garuda akan menghadapi Kuwait dan Lebanon di tanggal 5 dan 8 September. So, jadi apakah kalian optimis timnas Indonesia mampu kalahkan Lebanon dan Kuwait di bulan September nanti? Ya, ada 3 nama yang biasanya dipanggil, tapi sekarang tidak dipanggil ya. Ya, diantaranya tadi ada kiper kita si Maarten Paes, sementara dia lagi cedera, terus Ole Romeni juga cedera. Tapi kalau misalnya Hoki Caraka itu saya kurang paham ya. Untuk yang tahu silakan komen aja. Hoki Caraka tidak dipanggil juga ke timnas senior kita. Denda larangan away, PSSI tidak punya dasar. Ya, sidang Komdis PSSI terbaru, 6 klub kena denda gara-gara larangan away. 6 klub itu adalah PSIM, Persebaya, Madura, Persisolo, Persita, dan juga Persija Jakarta. Yang anehnya aku gini loh, kan larangan away, tapi tuan rumahnya juga kena. Yang melanggar larangan away itu kan tim tamu, ada 3 tim tuh. Persita, PSIM, sama Persisolo. Tapi 3 lawannya yang jadi tuan rumah juga kena. Sebenarnya apa dasar PSSI dan PT LIB membuat larangan away ini? Yuk kita bahas. Jadi aturan larangan away itu awalnya dibuat PSSI oleh Pak Erick Thohir, Ketua Umum, di Liga 1 2023-2024. Nah, di pasal 51 poin ke-6 dijelaskan di sini, dalam hal masa transisi transformasi sepak bola nasional, seluruh pertandingan sepak bola termasuk kompetisi tidak dapat dihari oleh supporter tim tamu. Jadi ini dasarnya nggak boleh away. Nah, tapi kalau kita lihat regulasi Super League musim ini, di bagian tiketing tidak ada lagi pasal yang melarang away, nggak ada. Di bagian supporter nggak ada yang melarang away, nggak ada.
Jadi pertanyaanku, dasarnya federasi melarang away sampai bikin denda, apa dasarnya? Ini klub yang kena sanksi larangan away itu 20 juta, 25 juta. Denda yang harus dibayarkan. Sementara kalau kita buka kode disiplin PSSI, nggak ada pasal yang bilang larangan away denda 25 juta, 20 juta. Nggak ada. Jadi ini dasarnya apa? Ya jawabannya PSSI nggak punya dasar. Pak Ferry Paulus ditanya surat FIFA yang melarang away, nggak bisa nunjukin. Jadi ini aturan harusnya dicabut. Karena larangan away, PSSI tidak punya dasar. Salam, Di Mateo. Ya, kalau misalnya larangan away ini dicabut Bang, ya PSSI nggak dapat duit dong dari dendaannya. Kalau misalnya larangan away dicabut, kan itu nanti para penonton dari tim tamu, para supporter dari tim tamu itu nanti kan pasti untuk yang nekat-nekat itu kan pasti datang. Nah, dengan datangnya mereka itu kan sebuah keuntungan untuk PSSI ya. Kalau misalnya dicabut nanti PSSI tidak bisa denda lagi. Kalau misalnya ini kan dia bisa didenda gitu dengan puluhan juta gitu ya. Tadi yang disebutkan tadi 20 sampai 25 juta. Mungkin itu PSSI punya dasar lain ya, punya argumen, punya alasan lain untuk kenapa penonton away tidak diperbolehkan untuk datang gitu. Tapi ya untuk aslinya saya tidak tahu, mungkin Anda yang tahu silahkan komen, tapi saya rasa alasannya mungkin sama dengan saya ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.